Kami ingin mengingatkan kepada Anda, para penikmat daging-daging haram, penikmat babi. Adalah hak Anda untuk menikmati makanan yang menjijikkan itu di negeri leluhur Anda. Kalau Anda, para penikmat babi, mengancam menurunkan massa, kami juga, Ormas Islam, punya massa. Untuk menindaklanjuti penolakan kita terhadap surat edaran Wali Kota Medan yang melarang penjualan babi di Kota Medan, dengan ini kami mengajak semua elemen masyarakat yang peduli untuk melakukan aksi unjuk rasa pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026. Kami melaporkan langsung dari lokasi, di mana jutaan warga dan pedagang dari berbagai daerah di Sumatera Utara turun ke jalan untuk menyatakan penolakan tegas terhadap surat edaran Wali Kota yang mengatur penutupan lapak penjualan babi. Warga menilai surat tersebut melanggar hak asasi manusia. Halo warga intelektual sekalian. Wow. Orang Batak di Kota Medan sudah mulai muak, guys. Orang Batak di Sumatera sudah mulai marah. Hari ini demo besar-besaran, guys. Wow, luar biasa. Sebenarnya demo tentang babi ini juga sebenarnya sudah berkali-kali, guys. Dulu ada larangan memelihara babi di zamannya Gubernur Edi kalau nggak salah ya. Kemudian sekarang ini ada lagi tuh ya larangan untuk berjualan babi gitu ya. Walaupun Wali Kota Medan ngeles, oh saya tidak melarang ya, saya cuma menertibkan. Kalau menertibkan semuanya ditertibkan gitu ya. Penjualan kambing, penjualan domba, penjualan sapi, penjualan kerbau, penjualan semuanya ditertibkan. Penjualan ayam, jangan cuma babi doang gitu. Jadi kalau saya perhatikan ini semacam diskriminasi terhadap penjualan babi. Kemudian ya baru-baru ini ada seorang bapak-bapak yang mukanya kearah-arapan, yang mukanya mirip sama kadrun. Dia mengatakan bahwa babi itu haram ya. Kemudian kalau mau makan babi, sana kalian di tanah leluhur kalian gitu. Setahu saya orang Batak di Medan itu bukan imigran, coy. Woi, orang Batak di Medan itu bukan imigran. Aduh. Kalau misalnya imigran Arab, imigran Yaman, itu baru imigran gitu ya, pendatang gitu. Orang Medan itu ya mereka punya leluhur di Sumatera Utara gitu. Bukan pendatang. Jadi seolah-olah bapak-bapak yang mukanya mirip sama orang Yaman ini, seolah-olah dia berpikir bahwa orang Batak itu adalah imigran gitu, pendatang gitu. Makanya dia mengatakan kalau makan daging babi yang haram itu sana kalian ya, di tempat leluhur kalian. Astaga, kok segitunya ya? Jadi sepertinya, mohon maaf bagi teman-teman muslim ya, yang nonton video ini kan pasti banyak muslim ya. Saya juga punya teman muslim, kok nggak jadi masalah gitu ya. Saya yakin ya, yang beragama muslim itu ada juga yang baik ya, walaupun jumlahnya nggak banyak gitu ya. Walaupun jumlahnya minoritas. Jadi gini ya, bagi teman-teman muslim, sepertinya banyak teman-teman muslim itu mayoritas kalau saya perhatikan ya, umumnya nggak ngerti apa itu keyakinan. Jadi gini guys, apa sih definisi daripada keyakinan? Definisi daripada keyakinan itu, kita mengakui itu kebenaran walaupun secara sains itu tidak terbukti benar. Itulah keyakinan. Kita ambil contoh misalnya seperti babi. Apakah babi itu haram? Apakah babi itu beracun? Apakah babi itu tidak sehat untuk dimakan? Itu tidak terbukti secara ilmiah. Kalau itu terbukti secara ilmiah, maka di negara maju seperti di Jepang, di China, di Amerika, di Norwegia, di Finlandia, di Australia, di Singapura, babi itu diharamkan, dilarang karena tidak baik bagi kesehatan manusia alias beracun. Tapi permasalahannya secara sains, saya bahas secara sains ya. Secara sains itu babi bagus untuk dikonsumsi. Kalau babi tidak bisa dikonsumsi, emang orang China itu bodoh gitu. Negara-negara maju itu bodoh gitu makan babi. Jadi kalau Anda teman-teman muslim meyakini bahwa babi itu haram, ya udah sebatas yakini aja gitu. Jangan paksakan keyakinan Anda itu kepada orang lain gitu. Ya kan? Itu yang jadi permasalahan. Jangan memaksakan keyakinan kita ke keyakinan orang lain gitu. Keyakinan itu kan itu berdasarkan pendapat gue gitu, opini gitu. Bisa dikatakan bahwa keyakinan itu adalah klaim sepihak, tidak terbukti secara ilmiah. Kita bicara secara ilmiah di sini ya, bukan ngarang-ngarang gitu ya. Jadi menurut sains, babi itu sehat untuk dikonsumsi. Lalu kenapa kita menganggap bahwa orang yang makan babi itu seperti kriminal gitu? Jangan seperti itulah. Jangan menganggap bahwa orang yang makan babi itu seperti orang jahat gitu. Jangan seperti itu. Ya kalau lu yakin babi itu haram,
ya yakin aja gitu, jangan menganggap bahwa orang lain sesat gitu. Emang lu aja yang punya surga gitu, seolah-olah lu yang tanda tangan surga gitu ya, seolah-olah lu sudah pernah ke surga gitu. Namanya keyakinan, surga juga kan keyakinan ya. Jadi kalau mau yakini, yakini aja gitu, jangan menganggap bahwa keyakinan orang lain itu sesat. Itu permasalahannya. Jadi permasalahan babi ini sebenarnya di Medan itu sudah berulang-ulang ya, dari dulu berulang-ulang ya. Dulu pernah demo ya penolakan piara babi gitu ya, sekarang ada lagi ya penolakan untuk jual daging babi gitu. Jadi ada semacam sentimen gitu. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, teman-teman muslim itu tidak mengerti yang namanya culture atau budaya orang Batak yang ada di Medan. Daging babi itu tidak hanya daging biasa guys, itu daging yang sangat dihormati oleh orang Batak. Makanya kalau Anda jeli, kalau Anda baca, makanya ya teman-teman Islam tuh harus baca gitu, jangan cuma baca ya komik doang gitu ya, baca itu culture budaya. Jadi di dalam tradisi orang Batak itu, kalau mereka menikah, ada orang meninggal atau apapun itu ya, mereka selalu menggunakan babi. Bahkan ya, kenapa banyak orang Batak itu tidak mau meninggalkan agama Kristen? Apa alasannya? Kenapa mereka tidak mau jadi agama Islam? Apa alasannya? Karena mereka tidak mau yang namanya meninggalkan kebiasaan makan daging babi. Jadi daging babi itu bukan hanya daging biasa, itu sudah culture, sudah tradisi, sudah budaya, bukan daging biasa doang gitu. Ya, bayangkan ya kalau misalnya umat muslim itu sudah punya budaya bahwa daging kambing itu ada semua ya, misalnya nih kalau lagi pesta ada daging kambing gitu ya. Ada misalnya acara syukuran ada daging kambing dan sebagainya. Ya sama seperti itu, sama seperti daging babi gitu. Ya kalau umat Kristen mengharamkan daging kambing, tiba-tiba melarang jangan jual daging kambing di sini ya, nggak boleh ya. Itu sama seperti sakitnya guys. Aduh, kenapa sih nggak mengerti gitu ya? Daging babi itu semacam culture, budaya, tradisi daripada orang Medan itu, bukan hanya daging biasa. Kenapa hal seperti ini kita tidak bisa menghargai gitu? Ya, jadi karena masalah seperti ini terus terjadi di Medan ya, tidak hanya di Medan ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, umat muslim itu di negeri perang dengan Kristen ya, kemudian umat muslim di Jepang juga bermasalah ya, kemudian umat muslim yang ada di Eropa juga bermasalah, yang ada di Inggris juga bermasalah. Di Inggris ada anti imigran Islam ya, kemudian di Australia juga seperti itu ya, ribut gitu ya. Di Myanmar umat muslim ribut dengan orang Buddha ya. Kemudian di India umat muslim ribut dengan Hindu gitu ya. Kemudian di Medan umat muslim ribut dengan umat Kristen gitu. Jadi sebenarnya yang jadi permasalahan itu ya bukan umat Kristen itu sendiri. Kalau ada seseorang itu di mana-mana, mohon maaf ya, nggak semuanya, tapi disclaimer on ya, saya yakin ada juga umat muslim yang baik, tapi jumlahnya minoritas, bukan mayoritas. Kalau misalnya di mana-mana ya umat muslim itu selalu bermusuhan, itu artinya sepertinya ada yang bermasalah gitu ya, ada yang salah gitu. Mohonlah introspeksi diri. Kalau kalian nggak mau introspeksi diri, mending ya, hemat saya, ini usulan sehat bagi presiden ya, bagi pemerintah. Lebih baik disuruh aja deh pisah ya nonis, daripada kalian siksa gitu ya kan. Kasihan nonis ya kan, disiksa terus ya, nggak boleh jualan babi, nggak boleh jualan itu ya. Secara tidak langsung kalian itu sebenarnya mengatakan bahwa babi itu ya nggak boleh dimakan gitu ya. Kalian berpikir bahwa keyakinan kalian itu yang paling benar gitu, bahwa keyakinan orang lain itu sesat gitu. Lebih baik dipisah aja dah gitu ya. Ya nggak sih? Lebih baik nonis itu bikin negara sendiri gitu ya. Katakanlah misalnya nih ya, pemimpinnya Pak Ahok misalnya, ini hanya usulan ya, Pak Ahok ya presidennya gitu ya. Jadi nonis itu dikumpulin satu pulau atau satu tempat, atau bikin satu negara deh ya. Ya seperti Timur Leste misalnya ya. Sebenarnya kalau boleh jujur itu ya, mohon maaf bagi yang nonton video ini ya, untuk kita jadi negara maju itu nggak butuh daerah yang terlalu luas. Buktinya Singapura maju tuh. Singapura cuman seupel doang, cuman setengah daripada Pulau Bali, tapi maju tuh. Jadi untuk jadi negara maju itu nggak dibutuhkan dari Sabang sampai mereka ya. Bukan berarti saya
pengkhianat bangsa, jangan berpikir bahwa saya pengkhianat bangsa. Kalian sebenarnya pengkhianat bangsa. Kenapa? Karena kalian itu selalu usil gitu dengan minoritas, usil dengan umat Kristen gitu ya. Ya, kemudian kitab sucinya kalian review ya, Donditan review Bible di masjid gitu ya. Kemudian kalian tuh selalu mengkafir-kafirkan orang lain gitu. Kalian sebenarnya yang mulai. Dulu waktu Indonesia baru merdeka itu nggak ada seperti ini ya. Nanti ada larangan penjualan daging babi ya, nggak ada seperti itu ya. Kemudian nanti ada larangan memelihara babi ya, nggak ada seperti itu waktu Indonesia merdeka. Jadi ini kesepakatan. Dulu ya, mohon maaf bagi teman-teman yang nonton video ini, saya bukan si paling tahu sejarah ya. Jadi dulu waktu Indonesia merdeka itu pernah umat Kristen menolak untuk gabung dengan Indonesia, pernah. Ya, ini ada sejarahnya guys. Jadi ada seorang pendeta kalau nggak salah itu dari NTT atau dari Ambon itu ya, dia menolak, seorang pendeta dari Katolik ya, menolak gabung masuk NKRI, menolak gabung dengan Soekarno. Apa alasannya? Alasannya itu karena dulu Indonesia ini pengen dijadikan negara Islam. Ya, jadi kita itu berlandaskan negara Islam, mirip seperti Iran ya, seperti negara-negara Timur Tengah gitu ya. Namun ada seorang pendeta menolak. Kenapa menolak? Karena apa? Karena dia sudah memikirkan kalau kita gabung ke NKRI, kalau kita gabung ke Indonesia, maka ujung-ujungnya juga nanti akan jadi negara agama, negara Islam gitu. Tapi pada saat itu Soekarno merendah. Dia berjanji supaya kita itu semuanya setara. Ya, nggak ada larangan untuk jualan daging babi, nggak ada mengkafir-kafirkan agama lain gitu ya. Jadi kita berlandaskan Pancasila. Sementara Pancasila juga sekarang kalau saya perhatikan itu sudah sering disalahpahami. Di Indonesia Pancasila itu sering ditafsirkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu artinya Tuhan mereka yang paling benar, Tuhan mereka yang paling suci, Tuhan mereka yang masuk surga. Jadi kalau tidak meyakini Tuhan kita, ya sila pertama itu sudah salah tafsirkan guys. Kalau tidak ngikut dengan Tuhan kita, Tuhan yang Maha Esa buatan kita, maka tidak akan masuk surga. Sudah seperti itu. Ya, mereka melupakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi orang-orang yang melarang penjualan daging babi di Medan ini ya, itu sudah melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tidak boleh mengurusi ya hak asasi manusia, ya kemanusiaan orang lain. Di mana rasa kemanusiaan teman-teman Muslim yang ada di Medan kalau misalnya ada larangan penjualan daging babi gitu? Di mana coba? Kalian yang puasa, kita yang tersiksa gitu ya. Kalau kalian nggak mau puasa, ya udah nggak dipaksa gitu. Kenapa kalian menyiksa orang lain gitu? Ya, kalian puasa, ya puasa aja gitu. Apa urusannya dengan orang lain gitu? Ya kalau misalnya nih ya kalian dapat pahala pengen puasa, ya udah sok puasa aja. Ya kalau misalnya ada orang makan di depan kita, jangan dilarang-larang. Terus tantangannya di mana gitu? Kalau misalnya ada orang puasa terus nggak ada orang yang makan sama sekali gitu, tantangannya di mana? Gini aja deh, kalau kalian nggak mau batal puasa, kalau kalian silau dengan penjualan daging babi, silau dengan pembukaan restoran dan lain sebagainya, lebih baik Anda tidur di rumah aja, nggak usah keluar gitu ya, atau tinggal di goa aja gitu, atau di hutan aja sekalian gitu ya. Kalau kalian itu nggak mau batal puasanya, harusnya agama yang benar itu ya menyuruh kita untuk introspeksi diri ya, memperbaiki diri, bukan malah menyesatkan orang lain gitu ya. Yang makan daging babi itu sesat ya. Kata siapa? Itu kan keyakinan. Apakah keyakinan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Keyakinan itu artinya klaim sepihak bahwa ya keyakinan saya yang paling benar. Opini pribadi. Keyakinan itu opini pribadi gitu. Bukan sesuatu yang objektif. Ini susah kita pahami ya. Banyak warga Indonesia itu yang belum memahami bahwa agama itu keyakinan. Keyakinan itu artinya subjektif ya. Subjektif itu artinya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Subjektif itu artinya pendapat gue pribadi gitu. Ya. Jadi harus memahami ya teman-teman yang nonton video ini ya. Hemat saya kalau seperti ini terus daripada terjadi perang ya. Karena sekarang ini sudah ada demo besar-besaran di Medan. Menurut hemat saya lebih baik dipisah aja deh ya, daripada berantem ribut terus gitu ya kan. Soalnya ya kalau kita misalnya nih ya dipaksakan persatuan kita itu sebenarnya kan tanpa kita sadar itu dipaksakan ya. Ini persatuan yang dipaksakan guys. Makanya ada muncul kalimat-kalimat hidup cuma sekali, malah warga NI. Itu artinya kita itu sudah tidak punya lagi yang namanya jiwa nasionalisme. Tidak punya jiwa nasionalisme kalau boleh jujur ya.
Kalau ada jiwa nasionalisme, maka tidak ada kalimat hidup hanya sekali, malah jadi warga NE. Orang Amerika buktinya nggak pernah mengatakan seperti itu. Hidup hanya sekali, malah jadi warga Amerika. Nggak ada. Mereka bangga jadi warga Amerika. Kemudian orang Singapura misalnya, orang Singapura tidak pernah mengatakan seperti itu. Hidup cuma sekali, malah warga negara Singapura. Atau orang Jepang misalnya, nggak ada seperti itu ya. Jadi ini pertanda bahwa kita tuh sudah terkikis jiwa nasionalisme kita sebenarnya, kalau boleh jujur ya. Ya, itu artinya kita sudah tidak ada semangat untuk bersatu lagi gitu. Jadi jangan berpikir bahwa saya di sini misalkan Anda dari Konoha, bukan seperti itu konsepnya, bukan seperti itu guys ya. Jangan berpikir bahwa saya di sini memprovokasi gitu ya, saya memecah belah bangsa. Enggak, kalian yang memecah belah bangsa. Dulu waktu Indonesia baru merdeka itu nggak ada perjanjian untuk ya nggak boleh daging babi dijual gitu ya, nggak boleh makan daging babi, nggak ada perjanjian seperti itu ya. Kemudian nggak ada perjanjian nggak boleh piala babi gitu ya, nggak ada perjanjian misalnya mengkafir-kafirkan yang senegara gitu, nggak ada seperti itu. Kemudian nggak ada perjanjian waktu Indonesia merdeka itu bubarin orang lagi ibadah, nggak ada ya, persekusi gereja ya, bakar gereja. Kemudian nggak ada perjanjian di awal kalau misalnya nih orang lagi berdoa di rumahnya harus ada izin, nggak ada seperti itu. Tapi ya orang-orang Kristen diperlakukan seperti itu guys. Jadi bayangkan ya, orang-orang Kristen atau minoritas itu diperlakukan seperti kriminal, penjahat, bukan senegara. Bayangkan orang-orang Batak, orang-orang Kristen itu ya, mereka itu masih warga negara Indonesia, bukan imigran Yaman, bukan imigran Arab ya, tapi masih satu negara. Ya, mereka sama-sama berjuang memerdekakan Indonesia gitu. Ada pahlawan dari tanah Batak, ada pahlawan dari Medan yaitu Sisingamangaraja dan lain sebagainya. Ada banyak pahlawan dari Medan guys, dari orang Batak ya. Tapi perlakuan mereka setelah kita merdeka seperti sekarang ini ya, perlakuan mereka itu menganggap bahwa kita itu seperti imigran, seperti pendatang, seperti penjahat. Kita makan daging babi itu seperti kriminal gitu, seperti dianggap pendosa gitu. Apa-apaan seperti ini ya. Jadi kalian sebenarnya yang mengkhianati bangsa ini, bukan saya yang mengkhianati bangsa. Jadi kalau nonis itu minta merdeka itu wajar, karena kalian sebenarnya itu yang mulai duluan gitu. Nggak ada ya. Orang-orang Medan itu ya, kalau mereka nggak diganggu nggak bakalan diganggu ya, di mana-mana seperti itu ya. Jangan ngeyel gitu ya. Orang Medan itu punya adab, mereka punya tradisi gitu ya, menghormati gitu ya, menghormati orang lain gitu ya, menghormati tradisi orang lain ya. Nggak pernah tuh sejarahnya ada orang Kristen, orang Medan bubarin orang lagi sholat gitu, nggak ada. Di mana? Coba mana datanya? Yang ada bubarin orang lagi ibadah gitu ya, yang bubarin orang lagi gereja itu di mana? Kalian kan yang sebenarnya kan, umat muslim kan sebenarnya yang bubarin kan, ya kan? Belum lagi membunuh ya kan, membunuh yang beda agama dengan bawa petasan gede ke gereja lalu duar ya, teriak Allahu Akbar gitu. Jadi kalian sebenarnya yang mulai gitu, bukan kita ya. Kalau nonis itu minta merdeka itu wajar. Kenapa? Karena perlakuan kalian. Jadi selama ini kita dibijak-bijak gitu. Kita sebagai minoritas dibijak-bijak gitu ya. Dibubarin paksa, kita diam aja gitu ya. Kemudian mempersulit izin gereja, biarin aja. Kita diam aja gitu ya. Kemudian ya nggak ada pembangunan rumah ibadah di Cilegon ya. Kita diam aja gitu ya. Nggak pernah melawan gitu. Tapi kali ini ketika daging babi yang sudah jadi tradisi orang Batak sudah digunakan untuk pesta, untuk maradat, untuk pernikahan, untuk orang meninggal. Ketika itu dilarang, ya, maka kita harus keluar ke jalan. Jadi kita nggak boleh diam, kita harus menuntut ya. Yang penting kita bawa daging babi ke kantor wali kota, bawa daging babi ke sana, kita makan daging babi di sana rame-rame, ya. Biar apa? Biar tahu gitu ya, bahwa daging babi itu bukan semacam daging biasa, tapi itu semacam tradisi culture. Masa kalian sih nggak tahu bahwa daging babi itu ya tradisi orang Batak gitu, turun temurun gitu? Masa sih harus dibilangi gitu? Kenapa sih pada nggak ngerti gitu? Kenapa sih pada nggak introspeksi diri gitu? Aduh, kacau ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya itu pemecah belah bangsa. Enggak, kalian itu pemecah belah bangsa. Nggak ada ya perjanjian seperti itu. Waktu Indonesia merdeka nggak ada. Waktu Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia nggak ada ya istilah bubarin paksa ya, mempersulit izin rumah ibadah, nggak ada ya, mempersulit izin pembangunan gereja, kudu minta tanda tangan ya, nggak ada seperti itu. Lagian kalau
orang Batak atau orang Kristen atau orang Ambon, orang Manado tetap stay ya di Konoha ya, tetap satu negara, nggak bakal bisa jadi presiden. Emang ada dari minoritas jadi presiden? Emang ada orang Kristen jadi presiden? Nggak ada kan? Terus apa yang perlu dipertahankan ya kan? Kecuali kalian itu misalnya nih memberikan kesempatan bagi kita gitu, minoritas ya, kalian itu nggak usil dengan budaya kita ya, nggak usil dengan yang namanya orang-orang Kristen, ya udah santai aja, nggak apa-apa. Ini kan bermasalahnya kalian usil terus ya, sekali dua kali usil terus, kita diam gitu ya, sampai berpuluh-puluh kali. Bayangkan ada 1000 gereja yang dibakar di Indonesia guys. Ini menurut data, saya nggak ngarang ya, cek data ya. Orang Kristen itu ibadah di rumahnya sendiri ya. Ada misalnya nih, ada teman-temannya datang ibadah gitu, ada arisan. Ya jantungnya tuh dak tuk dak tuk dak. Kita tuh seperti imigran gitu. Bukan seperti satu negara. Lalu ngapain coba gitu? Ngapain harus nongkrongin Konoha ini gitu? Ya. Jadi kalau misalnya mereka minta pisah ya, pisah jadi dua negara, itu wajar guys. Wajar banget seperti itu ya. Ya, kemudian selain itu, kalau misalnya nih Nonis membentuk negara baru ya, ya lebih baik ya gabung sama Timor Leste gitu, atau Australia gitu, atau Singapura ya. Misalnya nih orang Bali ya, agama Hindu digabung dengan agama Buddha gitu ya, kemudian agama Kristen, itu kan nggak pernah berantem tuh ya. Kristen sama Hindu nggak pernah berantem ya, Kristen sama Buddha nggak pernah berantem. Kristen nggak pernah tuh bubarin paksa ibadah Buddha, nggak ada tuh ya, nggak ada sejarahnya tuh. Kemudian orang Kristen bubarin paksa orang lagi ibadah di pura gitu, nggak ada seperti itu ya. Bakar kelenteng gitu, bakar pura, nggak ada seperti itu ya. Kemudian Candi Borobudur dihancurkan gitu ya, nggak ada seperti itu ya. Bubarin paksa gitu ya. Kemudian persekusi orang lagi ibadah gitu. Jadi kalian sebenarnya yang usil. Jadi kalau misalnya Nonis dibagi dua itu ya, Kristen aman-aman aja dengan Hindu, dengan Buddha, nggak ada masalah gitu. Dengan Konghucu gitu. Ya, jadi NTT ya, Manado ya, kemudian usulan saya, ini hanya usulan saya. Hemat saya kalau dibagi dua, usulan saya itu lebih baik ya orang Hindu Bali, orang Batak, orang Medan, nggak semua orang Batak tapi ya, orang Medan yang Kristen, NTT gitu. Ya, kemudian orang Timor Leste gitu, lebih baik gabung aja deh Papua gitu. Ya, Indonesia Timur gabung gitu, satu negara gitu. Sehingga tidak ada yang namanya hal-hal seperti ini terjadi ya. Nggak bisa dipaksakan saya melihatnya, nggak bisa. Sudah bertahun-tahun kita merdeka, nggak ada tuh perubahan. Ya, sudah berpuluh-puluh tahun kita merdeka, nggak ada tuh perubahan. Gimana kita mau maju coba orang masalah seperti ini terus terulang gitu. Yang bikin masalah itu sebenarnya kalian gitu. Di Medan itu bukan cuma sekali dua kali masalah seperti ini diusik. Yang ngusik kalian siapa? Yang ngusik itu ya kalian gitu. Ya, dari minoritas. Sorry, bukan minoritas, mayoritas. Kalian sebenarnya yang ngusik. Orang Medan itu nggak ada tuh mengusik kalian gitu, nggak pernah mengatakan bahwa domba itu haram, nggak pernah, atau kambing itu haram. Kalian nggak boleh makan kambing ya, nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh kalian jualan domba di sini, nggak ada ya, nggak ada seperti itu guys ya. Coba tulis di kolom komentar ya, apakah kalian setuju dengan usulan saya? Nonis itu dibagi dua aja, digabung gitu ya. Orang-orang Katolik, orang Kristen, orang Batak, orang Papua, orang Hindu, orang Bali ya, kemudian orang-orang Buddha ya, kemudian Konghucu disatukan gitu. Apakah kalian setuju atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Ya, kita harus referendum di kolom komentar. Jadi komentar yang paling banyak mengatakan iya, maka video ini akan saya sampaikan sama pemerintah. Oke, sekian videonya. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual. Salam rasional.